الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Lagi mau ada di Rasulullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mohon berbahagia Bapak Ustaz berbicara tentang adab bila seorang imam baca surah atau membaca Al-Fatihah, kemudian imam itu lupa atau ada kesalahan dalam membaca. Umumnya makmum itu mengingatkan bacaannya yang benar. Tetapi bila seorang imam itu lupa tidak membaca surat Al-Fatihah atau di tengah-tengah surat Al-Fatihah itu ayatnya lompat, itu bolehkah makmum itu mengingatkan? Tidak, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yaitu ketika seseorang lupa. Memang Nabi, bahkan Nabi itu pernah ketika sholat asar, mestinya sholat asar 4 rakaat. Nabi sholatnya cuma 2 rakaat salam. Jadi setelah 2 rakaat langsung salam. Yang sholat waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi sahabat-sahabat yang lain gak ada yang kemudian menegur Nabi, ya, dibiarin saja, ya, Nabi ketika salam. Karena apa? Abu Bakar, Umar maupun sahabat yang lain itu menyangka bahwa Nabi ini mendapatkan wahyu, memang diperintah oleh malaikat Jibril sholat asar sekarang ganti cuma 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Maka mereka semua diem, nggak ada yang mengingatkan. Sampai akhirnya ada orang disebutnya Dzul Yadain, orang yang mempunyai tangan yang panjang, ya, disebutnya Dzul Yadain, ya. Orang ini kemudian bertanya, "Ya Rasul, anasita am kusiratis shalah?" Ya Rasul, Anda lupa apakah sholat memang dikosor? Nabi menyatakan, sholat tidak dikosor, aku juga tidak lupa. Maksudnya apa? Jadi Nabi itu nggak sadar kalau beliau ini lupa, ya, sholat asar yang tadinya harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat itu, dan kok tidak dikosor. Sahabat ini menyatakan, Anda lupa ya Rasul? Enggak. Nah, orang ini masih, ada lupa, bener lupa ya Rasul. Akhirnya Nabi kemudian nanya sama sahabatnya, apakah benar kata Dzul Yadain? Iya ya Rasul, ya, Anda tadi sholat asar cuma 2 rakaat. Nah, Nabi kemudian takbir, Allahu Akbar, melanjutkan sholatnya tadi, ya, yang harusnya 4 rakaat, yang baru 2 rakaat, Nabi melanjutkan 2 rakaat lagi kemudian salam.
Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Kalau ada orang sholat kemudian salah, meskipun sudah ngomong yang lain, Nabi bahkan dalam riwayat hadis itu Nabi sudah membelakangi kiblat karena ngomong kepada para sahabat, kan nanya, benar saya tadi sholatnya 2 rakaat. Nah, itu kan berarti membelakangi kiblat. Maka Imam Abu Hanifah menyatakan itu tidak batal sholatnya. Artinya sholatnya masih terus. Ya, Nabi melanjutkan, nggak mulai dari awal 1 rakaat, enggak. Jadi meneruskan nambah 2 rakaat. Tapi kalau Imam Syafi'i berpandangan bahwa itu hanya khusus pada Nabi. Karena setelah itu nggak ada sahabat yang melakukan seperti itu. Itu hanya khusus kejadian, hanya satu-satunya. Maka Imam Syafi'i menyatakan kalau sudah diselingi dengan yang lain, apalagi ngobrol tadi itu, maka itu tidak boleh diteruskan. Artinya harus memulai dari awal. Nah, bahwa Nabi kemudian bersabda, ya, kalau aku lupa, ya, fa idza nasitu fadhkuruni. Kalau aku lupa, maka ingatkan. Jadi aku ini, kata Nabi, aku ini juga manusia, ya. Innama ana basyarum mitslukum. Idza nasitu fadhkuruni. Aku ini seperti manusia seperti kalian. Kalau aku lupa, maka ingatkan. Nah, inilah yang dijadikan dalil bahwa kalau ada orang lupa, maka harus diingatkan. Ada orang misalnya ketika imam sholat, lompat baca Fatihahnya, maka diingatkan. Ya, tidak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, misalnya baru ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, langsung ihdinas siratal mustaqim, maka diingatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya bahwa mengingatkan itu sesuatu kewajiban makmum. Jadi makmumnya yang harus mengingatkan. Tetapi juga ini harus mengerti bahwa ketika mengingatkan itu jangan baca subhanallah. Subhanallah itu, tasbih itu adalah kalau mengingatkan dalam gerakan. Kalau salah gerakan, ya, misalnya tadi itu, ya, 2 rakaat harusnya tahiyat awal misalnya, dia langsung berdiri, boleh membaca tasbih, subhanallah. Tapi kalau salahnya bacaan, maka dibacakan, ya, yang salah tadi itu bacaannya dibenarkan. Ya, atau misalnya dia lompat tadi, ya, maliki yaumiddin langsung ihdinas siratal mustaqim, maka dikasih tahu iyyaka na'budu wa iyyaka